Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam harmoni. Apa kabar Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Salam hormat kami ucapkan kepada Bapak Dr. Inyoman Tike MSI selaku pengampu mata kuliah Filsafat. Izinkan saya Nita Rahmawati, mahasiswa S2 Undiksa jurusan Pendidikan IPA dengan nomor induk mahasiswa 25290610004 akan melakukan presentasi mata kuliah filsafat dengan pokok bahasan menganalisis filsafat, idealisme, dan implikasinya dalam pendidikan. Apa itu filsafat idealisme? Realitas utama adalah ide. Idealisme menegaskan bahwa pikiran, jiwa, dan ide merupakan realitas fundamental yang abadi melebihi dunia materi yang fana. Filsafat idealisme merupakan warisan dari Plato, dan bagi Plato, dunia nyata yang kita rasakan hanyalah bayangan atau representasi yang tidak sempurna dari dunia ide yang sempurna dan sejati. Fokus pendidikan, filsafat ini berfokus pada pengembangan nilai-nilai universal, moral, dan kapasitas intelektual sebagai tujuan inti dari pendidikan. Siapakah tokoh-tokoh penting dalam idealisme? Beberapa pemikir telah membentuk kerangka filosofis idealisme yang kita kenal saat ini, masing-masing dengan penekanan yang unik. Yang pertama ada Plato, menggegas pendidikan berjenjang dari dunia inderawi ke dunia akal untuk mencapai kesempurnaan jiwa dan pengetahuan sejati. Selanjutnya ada Immanuel Kant, mengakui adanya realitas noumena, namun menegaskan bahwa pengetahuan manusia tentangnya dibatasi dan dibentuk oleh struktur pikiran. Selanjutnya ada George Berkeley, prinsip radikalnya is inversive, ada karena di persepsi, dunia sepenuhnya tergantung pada pemikiran. Selanjutnya yang menjadi prinsip utama idealisme dalam pendidikan, idealisme menyediakan pondasi filosofis untuk kurikulum yang berpusat pada nilai dan pengembangan diri. Ada supremasi realitas spiritual, menekankan bahwa realitas spiritual, ide, dan nilai abadi lebih penting daripada fenomena material dan fisik. Selanjutnya, ada pengembangan moral dan akal. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan akal, membentuk moral, dan membangun karakter luhur yang stabil. Dan guru sebagai fasilitator, peran guru adalah membimbing siswa untuk menyadari, menggali, dan mengembangkan ide serta kreativitas ada di dalam diri mereka. Selanjutnya, kurikulum nilai universal. Kurikulum harus menekankan studi humaniora, seni, dan filosofi yang mengajarkan nilai-nilai etika dan keindahan universal. Kita lanjutkan dengan implementasi dalam kurikulum dan metode pembelajaran. Metode idealisme mendorong ketertiban mental yang mendalam berlawanan dengan penghafalan pasif. Di sini fokus pada pemikiran kritis. Kurikulum dirancang untuk merangsang pemikiran kritis, penalaran, dan potensi kreativitas siswa. Metode dialog dan refleksi yang digunakan, pembelajaran didominasi oleh diskusi, refleksi mendalam, dan penggalian ide-ide filosofis dan etis. Selanjutnya, dikembangkanlah pendidikan karakter yang ditempatkan sebagai pondasi utama yang melampaui sekadar transfer pengetahuan akademis. Studi menunjukkan bahwa penerapan idealisme yang tepat mampu meningkatkan kreativitas dan pemikiran kritis siswa secara signifikan. Hasil dari penelitian Nisa dan kawan-kawan
2024. Selanjutnya, kita akan mengkaji lebih dalam lagi mengenai studi kasus penerapan idealisme dalam pendidikan modern. Pengembangan karakter sangat diperlukan dalam penerapan kurikulum terintegrasi idealisme karena terbukti mampu secara efektif membentuk karakter luhur dan nilai moral siswa. Tantangan pragmatisme, kesulitan akan muncul saat mengadaptasi idealisme ke dalam sistem yang cenderung pragmatis, terukur, dan berorientasi pada hasil cepat. Solusi holistik dapat dilakukan, diperlukan strategi pembelajaran yang holistik, menggabungkan pengembangan nilai idealisme dengan kebutuhan keterampilan praktis di dunia kerja. Jadi, di sini dibutuhkan keseimbangan, yakni perbandingan idealisme dan realisme. Pendidikan yang komprehensif membutuhkan perpaduan dari kedua aliran filsafat utama ini. Fokus inti, nilai, moral, pengembangan jiwa, dan dunia ide. Sedangkan untuk realisme, fokus inti, fakta, objek eksternal, keterampilan praktis dan aplikasi nyata. Kemudian pada idealisme, tujuan pendidikan membentuk manusia ideal yang berkarakter luhur, sedangkan pada realisme, tujuan pendidikan membentuk warga negara kompeten yang siap menghadapi dunia nyata. Selanjutnya, pada idealisme, peran guru sebagai pembimbing spiritual dan moral, dan pada realisme, peran guru penyampai informasi yang objektif. Jadi, mencapai keseimbangan antara idealisme nilai dan realisme praktis sangat penting untuk menciptakan lulusan yang relevan dan berintegritas. Begitu juga untuk idealisme dan pendidikan agama sangat diperlukan karena filsafat idealisme memberikan landasan kuat bagi pendidikan yang berpusat pada spiritualitas dan etika. Jadi, hubungan antara manusia dengan Tuhan sangat teradopsi dalam spiritualitas dan hubungan manusia dengan manusia dikenal dengan etika. Peran guru dalam idealisme, peran sentral guru dalam idealisme, guru adalah model peran, bukan sekadar penyedia informasi. Mereka adalah pemandu menuju kebenaran. Peran guru di sini pembimbing intelektual dan moral. Guru bertindak sebagai fasilitator yang menginspirasi, memotivasi, dan menunjukkan jalan menuju kesempurnaan moral. Selain itu, peran guru mendorong proses berpikir aktif, secara aktif mendorong siswa untuk berdiskusi, berdebat, dan mengembangkan ide-ide orisinal mereka sendiri, bukan sekadar menerima. Selanjutnya, peran guru juga membangun hubungan harmonis, menciptakan lingkungan belajar yang positif, dan hubungan yang didasari rasa hormat dan kepercayaan sebagai pondasi pembelajaran yang efektif. Sehingga kita dapat simpulkan bahwasannya idealisme merupakan pondasi pendidikan berkualitas. Pertama, karena fokus pada karakter, idealisme memastikan fokus utama pendidikan adalah pengembangan moral dan karakter luhur. Selanjutnya, yang kedua, akan ada peningkatan kualitas. Integrasi idealisme modern terbukti meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil siswa. Yang ketiga, strategi holistik mengatasi tantangan praktis dengan menggabungkan nilai-nilai idealisme dengan kebutuhan keterampilan masa depan. Mari kita jadikan idealisme sebagai pijakan filosofis untuk menciptakan generasi cerdas, kreatif, dan berkarakter luhur
yang siap memimpin masa depan. Yang tadi pembahasan kita pada pokok bahasan filsafat idealisme dan implikasinya dalam pendidikan. Terima kasih atas atensi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Kita ketemu lagi pada pokok bahasan filsafat yang berbeda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Santi, salam harmoni.